Salam Katolisitas. Katolisitas. Saya Steph. Saya Ingrid. Selamat berjumpa kembali di channel Katolisitas. Pada hari ini kita akan berbicara tentang indulgensi di tengah COVID-19. Salah satu prinsip yang paling utama di dalam gereja Katolik adalah Salus Animarum Suprema Lex, yang artinya adalah hukum yang tertinggi adalah keselamatan jiwa. Ini sesuai dengan firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, 1 Timotius 2 ayat 4, bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Ya. Dan di tengah situasi pandemik seperti ini, maka Bapak Paus mengeluarkan satu dekret bagaimana untuk memperoleh indulgensi dalam pandemik 2020. Nah, sebelum kita berbicara tentang indulgensi, ada banyak kesalahpahaman bahwa indulgensi ini seperti kayak pengampunan dosa otomatis, otomatis, padahal bukan ya. Jadi yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang pengakuan dosa. Pengampunan dosa diperoleh setelah seseorang mengaku dosa atau bertobat, dan cara umumnya kalau menurut Katekismus Gereja Katolik adalah melalui sakramen tobat. Ya. Tetapi di tengah situasi seperti ini sangat sulit untuk menerima sakramen tobat dari pastor. Oleh karena itu, Gereja Katolik juga mengajarkan bahwa dosa-dosa dapat diampuni, termasuk juga dosa berat, dengan cara penyesalan sempurna. Nah, penyesalan sempurna ini adalah kita menyesali dosa-dosa kita bukan karena kita takut hukuman, tetapi karena kita telah menyedihkan hati Allah. Jadi ini penyesalan yang mengalir dari kasih kita kepada Allah, ya. Nah, ini bisa dan harus disertai dengan keteguhan untuk segera secepatnya menerima untuk sakramen tobat, sakramen tobat. Begitu keadaan memungkinkan. Ya. Oke, sekarang kita bahas tentang apa itu indulgensi. Indulgensi definisinya kalau dari Katekismus Gereja Katolik 1471 adalah penghapusan siksa-siksa dosa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Nah, ini kembali lagi ke yang slide sebelumnya. Artinya bahwa dosa-dosa yang sudah diampuni baik melalui sakramen tobat ataupun melalui sesal sempurna. Ya. Siapa yang bisa memperolehnya? Dikatakan di sini warga beriman Kristen yang benar-benar siap menerimanya, maksudnya sudah dalam kondisi rahmat, di bawah persyaratan yang ditetapkan dengan jelas. Ada syarat-syaratnya yang nanti kita akan bahas. Memperolehnya dengan bantuan gereja yang sebagai pelayan penebusan membagi-bagikan dan memperuntukkan kekayaan pemulihan Kristus dan para kudus secara otoritatif. Ya, jadi Kristus mempercayakan kepada gereja sesungguhnya bagaimana untuk membagikan rahmat penebusan kepada umat Allah. Ya, ini sesuai dengan kuasa mengikat dan melepaskan yang telah diberikan kepada Rasul Petrus dan para penerusnya. Ya, oke. Dan indulgensi ini ada yang indulgensi sebagian, ada yang indulgensi penuh. Ini tergantung dari seberapa besar ia membebaskan dari siksa dosa temporal tersebut. Bisa sebagian, bisa seluruhnya. Dan indulgensi ini juga bisa diberikan baik kepada orang yang masih hidup yang memohonnya, ataupun pada orang-orang yang telah meninggal yang kepadanya kita mempersembahkan indulgensi ini. Ya. Dan maksudnya sebagian dan seluruhnya ini apa nih? Mungkin sedikit bisa dijelaskan? Iya, kalau tadi kan indulgensi artinya penghapusan dari siksa-siksa dosa sementara ya. Kalau penghapusannya sebagian disebut indulgensi sebagian. Kalau penghapusannya seluruhnya maka disebut indulgensi penuh. Ya, artinya kalau dia meninggal dia akan langsung masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Nah, di dalam pembahasan kali ini kita tidak membahas secara teologis dasar-dasar kitab suci dari indulgensi. Itu akan dibahas di video nanti akan yang lain, dibahas di dalam video yang lain. Tetapi kita secara khusus akan menyoroti dekret ini, ya. Di dalam dekret yang barusan dikeluarkan oleh Paus Fransiskus di Apostolic Penitentiary dikatakan bahwa indulgensi penuh dapat diberikan kepada 4 kelompok orang. Yang pertama adalah kepada pasien yang
kena wabah corona. Yang kedua adalah para medis yang merawat mereka atau anggota keluarga ataupun para volunteer sukarelawan yang merawat mereka. Yang ketiga kepada umat beriman secara umum. Yang keempat adalah kepada umat beriman yang meninggal tanpa sempat menerima sakramen urapan orang sakit ataupun viatikum. Di sini karena di kelompok yang pertama dan kedua persyaratannya sama, maka kami masukkan di dalam golongan yang pertama. Ya, oke. Sekarang kita bahas di dalam kategori yang pertama ya, yaitu tentang pasien corona, kemudian petugas medis maupun anggota keluarga yang merawat mereka maupun sukarelawan ya. Oke, jadi untuk mendapatkan indulgensi penuh, syarat pertama yang kadang sering dilupakan oleh banyak orang adalah tidak terikat oleh dosa apapun. Ini memang satu syarat yang sangat sulit ya. Tetapi untuk mendapatkan indulgensi penuh memang syarat ini sesuatu yang sangat penting kan? Ya, dan disebut pertama di dalam dekret tadi. Ya. Nah, tidak terikat oleh dosa apapun, bukan hanya dosa berat tetapi juga dosa ringan. Ya. Oke. Kemudian syarat yang kedua apa, Ingrid? Menyatukan diri secara rohani ya melalui media yang menayangkan ibadat-ibadat seperti misa kudus online, pendarasan rosario juga online, ibadat jalan salib ya, ibadat jalan salib ya ataupun devosi lainnya. Ya. Nah, tapi ada kondisi tertentu di mana mereka tidak bisa melakukan ini. Mungkin karena mereka sudah begitu lemahnya ya, tapi setidak-tidaknya ada lagi kalau itu tidak bisa dilakukan, yaitu sekurang-kurangnya dia mendaraskan doa aku percaya Bapa kami. Lalu memohon dukungan doa dari Bunda Maria. Dan yang ketiga mempersembahkan penderitaan mereka ini dengan penuh iman kepada Bapa dan dengan semangat kasih kepada sesamanya, terutama yang mungkin yang merawat mereka. Iya, betul. Ya. Nah, kemudian syarat yang keempat adalah punya satu kehendak untuk memenuhi persyaratan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan indulgensi. Artinya setelah keadaan ini lewat ya, maka mereka harus juga menerima seperti biasa sakramen tobat, kemudian menerima sakramen ekaristi maupun doa intensi untuk Bapak Paus ya. Iya, ini kalau misalnya keadaan memungkinkan ya mereka kembali sembuh dan sebagainya dan kondisi ini berakhir. Oke, ini adalah kategori yang pertama dan kedua ya. Nah, kemudian kita lihat kategori ini yang kedua adalah bagi umat beriman secara umum ya. Beriman secara umum seperti kita ya. Kemudian teman-teman yang juga menyaksikan acara ini untuk mendapatkan indulgensi penuh, maka yang pertama syaratnya adalah melakukan salah satu yang disyaratkan. Apa itu yang disyaratkan? Yang pertama adalah bisa mengunjungi sakramen Maha Kudus atau adorasi Ekaristi. Cuma di dalam kondisi yang seperti ini memang harus berhati-hati ya. Atau juga bisa membaca kitab suci sedikitnya setengah jam ya. Dan kemudian bisa mendaraskan doa rosario, mendoakan jalan salib ya, mendaraskan doa kaplet kerahiman ilahi ya. Oke, ini adalah syarat yang pertama ya. Dan kemudian syarat yang kedua adalah pengakuan dosa. Ya, ini kembali lagi ke slide yang awal. Ini adalah tentang tobat sempurna. Karena tidak memungkinkan mengaku dosa secara sakramental, maka kita harus melakukannya dengan cara tobat sempurna. Nah, untuk mendapatkan tobat sempurna ini, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya untuk membantu kita. Ya, yang pertama tentu saja kita dahului dengan doa untuk memeriksa batin ya, untuk bisa mengetahui kiranya apakah dosa-dosa yang dilakukan. Jadi yang pertama berdoa, yang kedua melakukan pemeriksaan batin dengan jujur. Ya, atau juga Tuhan. Bisa merenungkan kitab suci seperti perikop anak yang hilang ya. Sambil merenungkan juga tadi dosa-dosa bisa mengambil patokan dari ke-10 perintah Allah atau 8 sabda bahagia ya. Dan sesudah itu ya tentu saja mengakui dosa-dosa yang kita temukan ya.
segala kegagalan kita berbuat baik juga termasuk di sini, ya. Dan sesudah itu mengakui dengan jelas di hadapan Tuhan, tak perlu bertele-tele, tetapi juga dengan penuh ketulusan dan penyesalan yang sungguh. Kemudian ditutup oleh dengan doa tobat, ya. Dan kemudian dan ini yang penting juga, ya. Niatan kalau seandainya keadaan yang darurat ini telah berakhir, segera untuk kemudian menerima sakramen tobat. Iya, oke. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah komuni batin. Melakukan komuni batin. Kenapa? Karena komuni secara sakramental tidak memungkinkan dalam kondisi seperti ini. Oleh karena itu kita harus melakukan komuni batin. Nah, kita udah jelaskan ada satu video khusus tentang komuni batin. Nanti kita akan kasih linknya di bawah video ini. Intinya adalah komuni batin adalah kerinduan yang sangat untuk bersatu dengan Kristus dalam sakramen Ekaristi, ya. Di dalam sakramen Ekaristi kita terhalang, tidak bisa menerimanya secara fisik, ya. Doa-doanya ada khusus, bisa nanti biasanya kalau ikut misa online itu ada doanya, dan itu bisa didoakan, atau juga kita bisa memakai Mazmur 63. Iya, oke. Dan kemudian syarat yang keempat yaitu berdoa bagi intensi Bapak Paus. Dan bulan Maret 2020 ini berdoa untuk gereja di Cina, ya, agar dapat bertahan dalam kesetiaannya kepada Injil dan juga dapat bertumbuh di dalam kesatuan. Tapi doa ini bisa juga digantikan dengan doa aku percaya, Bapa kami dan Salam Maria. Ya. Dan kemudian kembali syarat yang kelima yang sulit, yaitu tidak terikat dosa apapun. Jadi kita harus mengusahakan untuk memusatkan hati kita kepada Tuhan, dan kemudian tidak boleh terikat oleh dosa apapun, ya, termasuk dosa berat maupun dosa ringan. Artinya kalau berpikir jelek juga nggak boleh, ngosipin juga nggak boleh, ya. Biasanya kan karena banyak waktu kemudian sering gosip, ya. Kita harus hilangkan semuanya, ya, kemudian ganti dengan hal-hal positif yang lain. Seperti tadi misalkan dengan membaca kitab suci setengah jam, ya. Itu kan sesuatu yang mengarahkan hati kepada Tuhan. Betul, ya. Atau melakukan fellowship, misalkan dengan anggota keluarga, berdoa bersama, membaca kitab suci bersama, merenungkannya bersama. Apalagi ini kan konteksnya dalam mengharapkan indulgensi yang akan diberikan tengah malam nanti, ya. Berarti di saat-saat seperti sekarang ini digunakan untuk mengarahkan hati sepenuhnya kepada Tuhan dan menjauhkan dari keterikatan dosa apapun. Iya. Jadi disposisi hati kita sangat penting, ya. Dan kemudian yang terakhir, nanti jam 12 malam kita akan menerima berkat Urbi et Orbi. Ya, ini adalah berkat istimewa dari Bapak Paus, ya. Dan kalau semua syarat ini dipenuhi, maka seluruh umat beriman yang melakukannya dapat menerima indulgensi penuh, ya. Mudah-mudahan, ya. Sulit tapi sebuah berjuang. Siapa yang tahu kita menerima indulgensi penuh atau enggak? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan saja yang tahu, ya. Tapi kita tetap berusaha. Ya. Dan kesempatan dibukakan bagi semua. Semua orang. Oke, kemudian yang ketiga yaitu bagi orang yang tidak sempat menerima sakramen urapan orang sakit dan viatikum. Nah, ini orang-orang yang sudah meninggal, ya, tanpa sempat menerima sakramen mendekati ini. Ajal, ya. Bagaimana orang-orang ini? Dikatakan di dekret itu bahwa asalkan orang yang bersangkutan itu mempunyai sikap batin yang baik dan telah mendaraskan doa-doa sepanjang hidup mereka, ya. Dan gereja kemudian menutupi ketiga syarat kekurangannya itu, yaitu tentang penerimaan sakramen tobat, Ekaristi, dan doa untuk intensi Bapak Paus, ya. Indulgensi tetap diberikan kepada mereka di saat kematian mereka. Jadi untuk punya satu refleks bahwa kita harus benar-benar punya sikap batin yang baik pada waktu mendekati ajal, maka memang ini kita harus punya satu kedekatan dengan Tuhan. Artinya Tuhan. Pada waktu kita sehat, kita memang harus senantiasa untuk berdoa, terbiasa dekat dengan Tuhan, sehingga pada saatnya kita tidak pernah tahu siapa yang nanti akan menghadapi saat-saat kematian di dalam kondisi seperti ini. Tapi nanti kalau kita terbiasa untuk berdoa, maka pada saat-saat yang kritis itu kita juga akan punya sikap batin yang baik.
dan menyebut nama Tuhan selalu, ya, Juru Selamat kita. Tetapi untuk perolehan indulgensi ini, Paus menganjurkan agar digunakan krusifiks, ya, atau salib pada orang yang sakit tersebut. Ya, jadi ini adalah pembahasan tentang indulgensi. Kami juga menyelipkan ada satu pertanyaan. Nah, bagaimana kalau orang belum menjadi Katolik, dia tidak bisa menerima indulgensi karena dia belum dibaptis? Ya, dia mau padahal ingin, ya, dia mau dibaptis, tapi sulit sekali untuk mendapatkan pastor dalam kondisi seperti ini. Nah, di dalam kondisi seperti itu, maka gereja juga selalu berpegang pada yang penting adalah keselamatan jiwa, ya. Betul. Oleh karena itu, baptisan memang bisa dilakukan secara sakramental, tetapi Katekismus Gereja Katolik nomor 1256 juga menyebutkan di dalam kondisi darurat semua orang dapat membaptis. Jadi kita ingat, ya, mudah-mudahan tidak terjadi di dalam keluarga kita, tetapi kalau kita tahu pada saat kita mendampingi orang-orang yang kita kasihi yang terkena sakit, dan kemudian pada sakrat maut, dan kemudian kita ingat mereka pernah menyatakan diri ingin dibaptis, ya. Artinya memang harus ada keinginan bebas dari untuk mau dari orang yang bersangkutan, ya. Maka kita harus juga bisa membaptis, ya. Asalkan kita mempunyai intensi yang sama dengan gereja waktu membaptis orang, ya, untuk keselamatan jiwa, dan dengan air yang bersih, dan dengan rumusan Trinitarian, ya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, jadi aku membaptis siapa sebutkan namanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sambil menuangkan air, ya. Iya. Jika keadaan ini sudah berakhir, sakramen baptis ini harus tetap dilaporkan kepada paroki yang bersangkutan. Ya. Demikianlah pembahasan kami tentang indulgensi, ya, terutama sesuai dengan dekret yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus untuk bisa menerima indulgensi. Jadi dekretnya dikeluarkan tanggal 20 Maret, belum lama ini, tahun 2020. Ya. Semoga pembahasan kami bisa juga berguna bagi teman-teman semua, dan ikuti terus channel kami. Silakan untuk share, like, subscribe, maupun memberikan komentar di bawah video ini. Sampai berjumpa di dalam acara berikutnya. Bye-bye. Bye.